Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Krisnawati dengan NIM A1C11943. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang alkaloid, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas kimia bahan alam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Harizon MSI. Alkaloid merupakan senyawa organik yang paling banyak ditemukan. Nah, karena sebagian besar zat alkaloida itu berasal dari tanaman. Pada umumnya, alkaloida memiliki satu buah atom nitrogen atau lebih dengan sifat basa sehingga disebut sebagai alkaloid. Nah, alkaloid itu memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai pelindung tanaman dari penyakit dan serangan hama, sebagai pengatur perkembangan, juga bisa sebagai basa mineral untuk mengatur keseimbangan ion pada bagian-bagian tanaman. Keberadaan alkaloid umumnya terkonsentrasi pada jumlah yang tinggi pada bagian tanaman tertentu, seperti akar, biji, buah, daun, dan di kulit batang. Nah, alkaloid memiliki beberapa sifat, diantaranya berbentuk kristal yang halus, memiliki rasa pahit, dan asam alkaloid yang bebas itu bersifat basa. Menurut Halimatus Sa'diyah dan Ulil Amna tahun 2016, dalam jurnalnya, langkah awal sebelum kita mengisolasi senyawa alkaloid terlebih dahulu dilakukan ekstraksi. Nah, proses ekstraksi akar tanaman ini dilakukan menggunakan sokletasi. Akarnya pertama-tama dikeringkan dan dihaluskan. 1 kg sampel kering diekstraksi menggunakan pelarut N-heksana selama 72 jam untuk menghilangkan lemak dalam sampel. Filtrat ekstrak kemudian disaring dan diuapkan dengan rotary evaporator untuk menghasilkan ekstrak N-heksana sebanyak 2,47 gram. Residu dikeringkan dan direndam dengan larutan amonia 25% dan dibiarkan selama 2 jam untuk menarik alkaloid dari sampel. Barulah selanjutnya diekstraksi dengan pelarut diklorometana CH2Cl2 dan menghasilkan ekstrak diklorometana sebanyak 12,85 gram. Setelah pelarut diuapkan, nah, ekstrak diklorometana kemudian dipartisi dalam N-heksana selama 3 hari untuk memisahkan senyawa nonpolar dari ekstrak CH2Cl2 sehingga diperoleh ekstrak yang larut dalam N-heksana sebanyak 3,58 gram dan residu yang tidak terlarut yaitu 9,27 gram. Nah, semua ekstrak dianalisis fitokimia menggunakan kromatografi lapis tipis. Nah, berdasarkan analisis profiling kromatografi lapis tipis, hanya ekstrak diklorometana yang tidak larut dalam N-heksana yang menunjukkan hasil positif menggunakan alkaloid oleh reagen Dragendorff yang dilihat dari spot-spot warna orange pada plat KLT. Nah, oleh karena itu, ekstrak diklorometana yang tidak larut dalam N-heksana dipilih untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, prosedur ekstraksi ini bisa teman-teman lihat pada gambar yang sudah disajikan di PPT. Setelah dilakukan ekstraksi, barulah dilakukan isolasi dan purifikasi dengan menggunakan 8,5 gram dari ekstrak CH2Cl2 yang tidak larut dalam heksana. Dilanjutkan fraksinasi menggunakan kromatografi kolom. Kolom dielusi dengan campuran pelarut dengan meningkatkan polaritas dan menghasilkan 22 fraksi. Fraksi yang memiliki spot dengan nilai RF yang sama dikelompokkan menjadi fraksi gabungan yang dimonitor oleh kromatografi lapis tipis. Setiap fraksi gabungan kemudian dilanjutkan dengan kromatografi kolom secara terpisah dan kromatografi lapis tipis preparatif untuk memurnikan alkaloid. Nah, prosedurnya bisa teman-teman lihat pada gambar yang disajikan.
Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu aktivitas alkaloid, yaitu sebagai antidiabetes. Menurut Cita Primada, Hari Anugrahini, dan Arifah Sri Wahyuni tahun 2021 dalam jurnalnya yang berjudul Naratif Review Aktivitas Antidiabetes Tanaman Tradisional di Pulau Jawa, dikatakan bahwa aktivitas antidiabetes tanaman dapat terjadi karena adanya senyawa metabolit sekunder, salah satunya dari golongan alkaloid. Metabolit sekunder adalah senyawa yang dibutuhkan namun tidak vital peranannya pada tanaman. Pada metabolit sekunder, tahap biosintesis, substrat, dan produknya itu khas untuk tiap famili dan spesies. Senyawa metabolit sekunder tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi manusia, di antaranya obat diabetes. Mekanisme pengobatan diabetes mellitus dibagi menjadi 3, yaitu insulin sensitizer, insulin secretagogues, dan mekanisme lainnya. Insulin sensitizer berkhasiat menurunkan resistensi insulin dan meningkatkan pemasukan glukosa masuk ke dalam membran sel. Insulin secretagogues merangsang sel beta pankreas untuk meningkatkan sekresi insulin. Mekanisme lainnya seperti alpha glukosidase inhibitor sehingga mencegah degradasi karbohidrat dalam usus dan dengan demikian mencegah penyerapan glukosa yang diperoleh dari makanan. Nah, gugus nitrogen atau N pada alkaloid itu sebagai penghambat kompetitif dengan menghalangi reaksi enzimatiknya. Kemudian menurut Eka Setiadi dan kawan-kawan, dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Ekstrak Kulit Lidah Buaya terhadap kadar gula darah dan gambaran histopatologi pankreas tikus yang diinduksi aloksan, dijelaskan juga bahwa alkaloid dapat berperan sebagai antidiabetes. Alkaloid terbukti mempunyai kemampuan regenerasi sel beta pankreas yang rusak. Aktivitas antioksidan mampu menangkap radikal bebas yang menyebabkan perbaikan pada kerusakan sel beta pankreas penyebab diabetes mellitus 1. Dengan adanya perbaikan pada jaringan pankreas, maka terjadi peningkatan jumlah insulin di dalam tubuh sehingga glukosa darah akan masuk ke dalam sel sehingga terjadi penurunan glukosa darah dalam tubuh. Baiklah, itulah penjelasan singkat saya mengenai alkaloid. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini, dan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.